Lailatul Qadar pertama. Lebih dari 1442 tahun yang lalu, di bulan Ramadan yang mulia, seorang lelaki mendaki gunung mencari tempat perlindungan pribadinya, Gua Hiro. Dia adalah seorang yang tegap, rambutnya yang bergelombang, lembab karena aktivitasnya di tengah panas gurun, dan tetesan keringat keluar dari dahinya seperti mutiara yang berkilauan. Wajahnya yang cerah, yang akan bersinar seperti bulan purnama saat ia tersenyum, sekarang sedang berpikir dengan sedikit kesedihan dan rasa sakit di sudut matanya. Pria ini adalah Muhammad bin Abdullah, damai dan berkah Allah bersertanya. Dia meninggalkan kaumnya selama beberapa hari, mungkin beberapa pekan. Dia membawa makanan dan minuman bersamanya, karena dia tidak bermaksud meninggal kaumnya selamanya, karena dia bukan orang yang tersisih. Faktanya, dia adalah kesayangan orang-orang Mekah, cucu dari salah satu kepala suku yang terhebat, suami dari salah satu pengusaha wanita terkaya dan terkuat di komunitas pedagang. Dia ada di sini, di tengah gurun, bermil-mil jauhnya dari peradaban manapun, karena dia sakit hati, muak dengan penyakit luar biasa yang telah menenggelamkan orang Mekah dalam keracunan terus-menerus, perjudian yang keterlaluan, dan perseteruan suku yang tak ada habis-habisnya. Sedih karena eksploitasi anak yatim, orang miskin yang tidak berdaya, ngeri dengan penguburan umum anak perempuan yang baru lahir, penganiayaan terhadap wanita, penghancuran martabat mereka. Dia mencari sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang tampaknya di luar jangkauannya. Dia mencari Tuhan. Akhirnya dia mencapai tujuannya. Disinilah, dalam naungan gua yang sejuk, dikelilingi oleh batu padat, pasir berbisik, dan langit tak berujung, dia merasakan kedamaian pikiran dan ketenangan jiwa. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sejuta pertanyaan mengalir di benaknya. Hatinya sakit untuk ayah ibunya yang telah hilang. Ia berseru untuk apa yang akan menyelamatkan mereka dari kehancuran yang mereka timbulkan pada diri mereka sendiri. Apakah tidak ada harapan? Apakah tidak ada solusi? Jawabannya muncul tiba-tiba, secara mengejutkan. Malaikat Jibril, perkasa dan besar, dengan lebih dari 600 sayap yang membentang di cakrawala sejauh yang bisa dilihat. Baca, perintah itu dari Tuhan. Jawaban untuk refleksi, pencarian, doa berbulan-bulan namanya. Tapi Muhammad ketakutan. Dia tidak mengerti. Saya tidak bisa membaca. Ia menangis karena ia buta huruf. Namun, malaikat Jibril mencengkramnya begitu erat sehingga ia merasa tulangnya seolah-olah akan hancur. Baca, datang perintah itu sekali lagi. Saya tidak bisa membaca, dia memprotes. Dan sekali lagi, dia dipeluk oleh anggota tubuh malaikat, luar biasa dan tak tertahankan. Baca, ketiga kalinya, dan kali ini Muhammad menangis. Karena hatinya penuh dan dia merasa seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia menyerahkan dirinya pada perintah Tuhannya. Apa yang harus saya baca? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Peristiwa itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.